Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang relationship, hubungan. Ya. Apa sih relationship itu? Bagaimana cara membuat relationship? Kemudian bagaimana memodifikasi relationship? Oke, langsung saja. Relationship itu artinya hubungan. Ya. Relationship, dependencies, or logic, or link between activities. Itu terjemahannya ini di bawah. Ya. Hubungan, ketergantungan atau logika atau tautan antara aktivitas. Hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Jadi aktivitas B tergantung dengan aktivitas A. Atau logik. Logik ini jika pekerjaan eh, survei dan sorting out selesai, maka pekerjaan filing mulai. Seperti itu. Kemudian jenis relationship, jenis hubungan di dalam Primavera itu ada 4. Ada yang satu ini FS, finish to start, ya, selesai ke mulai. Kemudian ada SS, start to start, mulai ke mulai. Kemudian ada SF, start to finish, mulai ke selesai. Ya, ini dia. Mulai finish atau mulai, kemudian ke selesai. Dan FF, finish to finish, selesai. Nah, contohnya ini. Jika survei titik koordinat selesai, maka piling dimulai. Itu FS. Kemudian SS, start to start. Jika belanja semen mulai, maka belanja batu kerikil mulai juga. Kemudian mulai dan selesai. Jika pasang genteng mulai, maka belanja genteng harus selesai. Kalau belanja genteng belum selesai, pasang gentengnya nggak bisa dimulai. Kemudian yang keempat, relationship yang keempat adalah finish to finish, selesai ke selesai. Jika pemasangan lantai selesai, maka pengecatan pun harus selesai. Seperti itu. Umpama, ini dia. Ini gambarnya. Ini susunannya, ini FS. Ya. Finish design drafted, start design review. Itu finish. Jika mendraft rancangan selesai, maka design review dimulai. Start. Kemudian start to start, ini dia. Dan start to finish, ini pemasangan genteng dimulai jika pembelian genteng sudah selesai. Kemudian finish to finish, ini pembelian selesai jika pembelian pasir selesai, maka pembelian semen selesai. Karena beli pasir nggak ada semennya, mungkin pakai mortar kali ya. Ini dia. Selain itu ada 4 tipe jenis relationship. Ya. Ada istilah predecessor dan successor. Nah, ini di bawah ini terjemahannya. Predecessor itu pendahulu, aktivitas pendahulu. Successor itu aktivitas penerus. Nah, kemudian di dalam relationship juga, di dalam hubungan itu ada lag atau jeda. Ada jeda positif. Ini berarti ada jeda 2 hari, 1, 2. Ini survei dan setting out. Ya, ini survei dan setting out. Setelah selesai survei dan setting out, ada jeda 2 hari di sini. Ya. Ini namanya lag. Kemudian dilanjutkan dengan piling. Nah, ada leads atau negative lag. Kalau yang ini positive lag, kalau ini negative lags. Kalau negative lags itu dengan bahasa lainnya leads, dia memimpin atau mendahului. Ini 2 hari. Ini negatif. Ya, ini negatif. Jadi ini
Satu jadi 2. Nah, ini dia lurusannya ini. Ya. Ini legs negatif. Ini leg positif. Oke, lanjut kita ke Primavera. Nah, ini telah kita buat. Ya, kita buat daftar activity, list activity, daftar aktivitas yang akan dikerjakan oleh setiap resource. Resource terdiri dari labor, non-labor, dan material. Di sini belum kita ada relationship-nya. Ini dia relationship. Jadi relationship ini ada 4 jenis. Ya. Bagaimana caranya? Sekarang kita menghubungkan. Ini dia predecessor, pendahulu, successor, penerus. Kita sekarang akan mengelingkan, membuat relation, membuat hubungan antara satu activity dengan activity yang lain. Ini dia design drafting. Jadi FS berarti kita ini predecessor. Ini kita klik relationship. Kalau relationship tab ini nggak ada, bisa kita ke successor. Oke, kita klik successor. Jika successor tidak ada, kita link predecessor. Ini kerjaan pendahulunya. Oke, karena kita mulai dari 0, oke, pasti pas. Mulai dari 0 ya Pak. Nah, kita pilih successor aja. Jadi penerus pekerjaan design drafting by drafter itu apa? Kita sign di sini, klik sign di sini. Kemudian kita pilih design review. Setelah dibuat oleh drafter, akan direview oleh engineer. Design review by engineer. Kita pilih ini, kita klik tanda plus. Jadi dia sedang memproses. Nah, keluar. Ini kita close. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Ini hubungannya, relationship-nya adalah FS. Jika pekerjaan design drafting by drafter finish, maka design review by engineer start. Ini FS, ini dia. Ya, FS. Kemudian dia ini tidak ada legs, karena ini dari Sabtu langsung ke Minggu. Nih, Sabtu langsung ke Minggu, nggak ada legs. Sekarang kita ingin merubah relationship-nya. Jadi start to start. Nah, dia berubah. Ini dia berubah. Ini tanda panah ini. Ya. Ini tanda panah di samping kanan. Jadi start to start. Tapi nggak mungkin lagi di apa? Mungkin saja. Tapi kita kondisikan drafter minta waktu 2 hari. Setelah 2 hari baru mau direview. Sehingga ada TikTok bolak-balik. Ada TikTok dari drafter ke engineer. Berarti kita kasih leg di sini. Ya. Nah, di sini ada predecessor. Sama. Ini relationnya ini. Di sini ada successor. Nih, jika kita melihat ini, klik sini, kita klik saja relationship. Nah, ini jadi maju mundurnya udah satu tab. Ini mundur pendahulunya, ini penerusnya. Ya. Nah, kemudian desain review agar terjadi TikTok antara drafter dengan engineer. Kita bikin like-nya di sini 2. Klik aja 2, klik enter. Itu 2 hari. 2D, 2 days, 2 hari. Nah, ini Selasa, Rabu, baru di review di hari Kamis. Ya, itu dia. SS kita bisa merubah. Ini tadi ada kita rubah lagi ke ini ya, ke FS. Nah, bisa. Lex positif tadi dibilang ini 2 hari Sunday, Monday. Ini jadi tidak ada pekerjaan di sini. Ini leg positif. Nah, kalau kita bikin
relationshipnya FS finish, design drafting by drafter finish, then design review by engineer start, ini FS. Kemudian kita pengen membuat negative legs, nah ini kita klik aja minus 2 ya, minus 2 kita enter. Nah jadi dia mundur 2 hari, dari Jumat ke Sabtu, ini dia mundur kan, positif leg dan negatif leg itu. Jika tidak ada leg, memang setelah pekerjaan tidak mau TikTok, pokoknya drafter dulu selesai, kalau selesai baru gue review, umpama seperti itu. Kita bikin 0 aja di sini. Nah, ini jadi FS. Ya. Jadi dari tadi positive leg telah kita buat, negatif leg juga telah kita contohkan. Ya, kita lihat bareng-bareng di sini. Sekarang kita ingin ke activity relationship berikutnya, yaitu start to start. Start to start kita umpamakan di sini. Ya. Ketika kita ingin membuat suatu pondasi, maka dibutuhkan batu kerikil, pasir, dan semen. Begitu juga air. Ya. Nah, kita akan membuat relationship-nya adalah start to start. Nah, ini start to start. Berarti kita bikin di successor ini pekerjaan penerusnya, kita assign pasir, semen, ya. Kita tekan klik pasir, kita tekan tombol shift, kita tekan semen, kemudian kita assign. Nah, di sini 2. Karena di sini relationship-nya adalah finish to start, keinginan kita untuk merubahnya menjadi start to start, di mana pembelian batu pondasi dan kerikil bersamaan dengan pembelian pasir dan semen. Sekarang kita ubah di sini, ini jadi start to start. Nah, secara otomatis ketika kita merubah relationship antara satu pekerjaan dengan pekerjaan berikutnya atau pekerjaan yang lain sesuai dengan relationship tadi, otomatis Primavera akan mengeksekusi. Ini juga start to start. Jadi, nah, itu tadi start to start. Ya. Finish to start tadi udah selesai, kita contohkan. Kemudian start to start juga ini telah kita kan. Kemudian start to finish. Nah, start to finish. Umpama nih pembelian genteng. Pembelian genteng ini ya, suksesornya itu kita klik di sini bisa nih. Nah, kan bisa kan? Nih di sini. Nah, kita klik. Nah, bisa kan? Jadi klik di situ nggak apa-apa. Setelah pembelian genteng, pemasangan genteng. Kita pilih sudah. Setelah kita milih pemasangan genteng, kita tekan tanda plus, assign. Kita lihat di sini FS. Kita ingin ketika pembelian ini, nah ini dia FS. Pembelian genteng finish, then pemasangan genteng start. Gitu. Kemudian kita ingin merubah ke SF. Nah, SF start to finish. Kita pindah ke sini, genteng, dia ada di predecessor ini. Predecessornya start to finish. Nah, dia berubah. Ya. Pembelian genteng start, dan pemasangan genteng finish. Berarti terbalik. Ya. Jadi di sini. Nah, pemasangan genteng start, pembelian genteng finish, pemasangan, nah ini dia pembelian genteng, nah di bawahnya ya. Nah, pembelian genteng finish,
pemasangan genteng star. Kita lihat di sini nih. Kita rubah ke ini, memang logikanya ini setelah pembelian genteng start pemasangan genteng, logikanya kan seperti itu ya. Sekarang kita rubah logikanya ketika pemasangan genteng mulai, pembelian genteng finish. Pemasangan genteng mulai, ini mulai, pembelian genteng finish. Nah, jadi gimana nih? Ini kan benar nih, pembelian genteng start, pemasangan genteng pemasangan genteng start, ini start warna merah ini, pembelian genteng finish SF ya. Jadi ibaratkan SF ini contohnya yang mana ya? Udah cari sendiri aja, saya juga lebih gampang logikanya FS ya. Dan tadi finish to finish. Nah, ini dia. Kita pilih umpama pemasangan keramik. Pemasangan keramik. Kita ingin selesainya bareng dengan pemasangan dengan pengecatan. Selesainya bareng pemasangan keramik, selesainya bareng dengan pengecatan. Jadi finish to finish. Sekarang berarti ini suksesornya kita pilih. Bisa lewat sini, bisa lewat sini. Ya. Kalau kita pilih suksesor, kalau kita pilih predecessor berarti paintingnya dan sebelumnya kita assign. Kita sekarang bagaimana cara predecessor? Kita pilih painting, kita pilih predecessor, kemudian kita assign. Ya. Kita cari pekerjaan pendahulunya. Ini pemasangan keramik. Oke. Setelah itu kita close. Kemudian ini kita berubah relationship-nya. Jadi finish to finish. Nah, ini. Ya. Kemudian setelah itu pasangan keramik ini kita relationship-nya, kita klik tombol relationship ini. Kemudian kita ingin predecessornya, ini predecessor. Kita pilih predecessornya adalah pemasangan genteng. Nah, ya. Berarti pemasangan genteng ini suksesornya ada dua. Di mana selesai pemasangan genteng, dimulai pemasangan keramik dan pengecatan. Berarti kita pilih suksesor ini, ya. Dan kita assign pengecatan. Kita plot. Nah, dia tanda panahnya ke dua sisi ini. Jadi ini mulai bareng balap nih antara pemasangan keramik dengan pengecatan. Jadi ngecat dari luar rumah, pasang keramik di dalam rumah, di balap. Jadi dari dalam kamar nih, kemudian ke ruang tamu. Ini dari luar. Ini kita ingin menghemat waktu. Itu bagaimana cara kita menghubungkan satu activity dengan activity yang berikutnya ataupun dengan activity yang sebelumnya dengan cara relationship-nya ada 4. Jadi finish to start itu yang paling banyak digunakan. Start to start itu jika waktunya mepet, tidak jadi keterlambatan, sehingga umpama pembuatan fondasi dengan pemasangan steel structure, ya pasti ada syaratnya bisa dipasang fondasinya setelah melewati concrete test 3728. 37 sudah diizinkan untuk pemasangan steel structure, maka di hari ke-7
langsung setelah pengetesan ya. Jika ada alat pengetesannya di site, bisa dikerjakan mungkin hari itu juga, dan sorenya bisa dipasang, atau menunggu setelah selesai pengetesan 1 hari harus start steel structure. Itu cara menghubungkan satu activity dengan activity yang lain. Nah ini sekarang kita rubah ini, bisa start to start, dan ini kita lag ya positif 2 hari, biar ada kesempatan untuk mendraft desain setelah 2 hari, biar ada TikTok. Nah, TikTok ini di hari Kamis, Jumat, Sabtu, karena 5 hari, ini 5 hari, ini 5 hari, ini 2 hari, jadi dari Kamis, Jumat, Sabtu ini ada TikTok, sehingga bisa mempersingkat waktu. Nah, ini kita bikin fs, kemudian like-nya 0, maka butuh 10 hari tadi ini kan. Tapi kita untuk umpama ingin mempersingkat waktu, berarti ini ya, ini fs, bikin jika kita bikin -2 atau -3 bisa. Nah, ya. Ini kalau finish to start, kalau kita berubah jadi start to start, kemudian klik 2. Nah ini, dimana ini mulai, tunggu 2 hari, mulai desain review. Nah setelah desain review ini, kita assign suksesornya ini ya, kita pilih suksesor, kita assign ini activity, berarti desain approval shoot for review by the owner. Nah, ini dia. Kemudian agar terjadi komunikasi yang baik antara kontraktor dengan owner ya. Ini desain revisi perancangan, ini dia. Kita pilih predecessor relationship, kita pilih predecessor, berarti predecessor ada design approval IFR ini. Nah, ini oke. Ini agar terjadi suatu komunikasi yang baik dengan kontraktor dengan owner dalam membangun rumah ini, tipe jendela seperti apa, jenis lantainya bagaimana, berapa pintunya yang akan dibuat, berapa lebar kamar mandinya, bagaimana desain dapurnya. Nah ini biar ini desain revision betul, berarti ini fs, tidak harus menunggu selesai. Ini kita kasih -2 atau -3 biar selalu komunikasi. -3 sorry, ini -3, sehingga di 3 hari ini Sabtu, Kamis, ini dia Kamis, Jumat, Sabtu komunikasi, sehingga 2 hari ini. Nah setelah ini approval, ini kita serahkan kembali. Ini revision, berarti suksesornya tadi kita pilih suksesor, ini kita bisa pilih suksesor sign ya, ke activity berikutnya. Kemudian kita serahkan lagi ke design submission, ini butuh 1 hari, kemudian ini review lagi. Nah berarti ini predecessornya adalah design submission, kita pilih predecessor, kita sign, ini dia. Nah ini, jadi ini 2 activity, dan 2 activity ini ada TikTok antara kontraktor dengan owner, antara desainer kontraktor dengan owner. Nah ini, kemudian design revision, kemudian design approval. Apakah setelah di desain ini build of one titiknya, jenis batunya batu apa, apakah batu hebel, apakah batu bata merah. Nah di sini setelah terjadi kesepakatan, hitung-hitungan owner itu menghitung bill of quantity-nya, kira-kira uangnya cukup nggak untuk membangun rumah 1 tingkat ini, mau umpama tipe 26, 36, 46 umpama. Setelah approval, design freezing AFC, jadi
issued for construction. Sehingga kalau sudah disepakati dengan owner, ketika di tengah jalan ternyata owner ketiban rezeki nomplok sehingga dia ingin merubah desainnya, nah itu nanti hitung-hitungan lagi. Berarti setelah desain approval revision ini disetujui approval oleh owner, kita pilih successor, kita sign, dan desain. Nah itu baru dari sini bisa melakukan belanja. Ini requirement belanjanya ini. Nah, ini dia design freezing. Setelah design freezing, ini juga bisa. Ini ketika starting pointnya ketika desain drafter, kemudian engineering, kemudian ini grounding and leveling. Jadi perataan tanah, pembersihan tanah, buang-buang akar-akarnya. Nah, ini sama startnya ya ini. Itulah, ini sengaja tidak saya bikin relationship-nya semua, ini hanya sebagai contoh. Jika butuh filenya akan saya kirim file ini saya ambil dari beberapa referensi bagaimana cara membangun rumah. Kemudian mungkin ini ada beberapa kekurangan seperti paku, ini nggak ada paku ya. Kemudian baja atap ringan, ini juga nggak ada baja atap ringan, atau kayu reng ya. Kemudian genteng, keramik, pipa untuk plumbing, kemudian sanitary untuk MCK, mandi cuci kakus. Ini bisa Bapak tambahkan. Kalau memang butuh dibuatkan akan saya buatkan sedetail mungkin. Cuma kirim gambarnya, nanti akan saya baca baiknya. Dan resource-nya juga akan saya load. Dan ini sequence untuk pekerjaan konstruksinya, perataan tanah, grading, menghilangkan rumput-rumput, menghilangkan akar-akar pohon, yaitu menghilangkan bekasan sampah yang ketika akan di-compacting itu tanahnya labil, jadi dihilangin agar menjadi tanah ini nggak labil. Kemudian foundation construction, fondasi ya, kemudian kolom, tiang-tiangnya, dan bisa brick wall dulu atau dindingnya. Ketika dinding mau ketemu dinding baru dibikin kolomnya agar mengurangi papan untuk bikin kolomnya itu. Ini door and window ya. Bisa ini pekerjaan setelah atap selesai, atau bisa ini pekerjaan duluan ya, tapi jangan dipasang kacanya dulu, ketimpa jatuh. Ini plumbing, ini ada ya plumbing installation, tapi di sini tidak ada pembelian pipa. Jika didetailkan bisa sehingga dikeluarkan RHB-nya. Ini seperti ini nih, pasir paman 16 meter kubik ya. Kemudian purchasing manpowernya ini dia butuh hanya 2 hari bisa ini. Dan balok kayu ini contohnya ya. Nah ini dia relationship-nya.
kemudian budgetnya juga ini drafter udah dibuat juga. Kemudian budget cost ini kita lihat di summary ini kita lihat budget cost, kita lihat di sini di atas, kita klik kolom cost, budget labor cost, budget material cost, budget non labor, budget completion langsung aja, budget total cost. Jadi budget on value, budget completion, budget total cost, budget on completion. Oke. Cost, dan labor, material, ini budget labor cost, budget labor, budget material, apply. Oke. Oh, ini belum diisi. Display, filter, barang project resource ini dia. Karena belum diisi semuanya, jadi tidak bisa menampilkan budget labor cost, budget total cost. Ini implement drafting, ini drafter, ini 4.500.000 per month, 7 juta per month, 4.500.000 per month, hasil 500.000 per meter kubik. Oke, itu aja dari saya mengenai relationship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.